Sehat semua. Ada yang sedang sakit tidak? Hah? Ada yang sakit? Sakit hati? Ada. Nah sekarang mau pertanyaannya gini, kalau sekarang sehat semua ya, syukur ya. Nah tapi kalau ada yang sedang sakit, coba tunjuk tangan kalau ada yang sedang sakit. Tidak ada ya? Nah, oke, kalau gitu saya mau tanya aja, siapa yang pernah sakit? Pernah ya, semua orang pernah sakit. Nah terus pernah minum obat? Pernah. Kalau minum obat biasa beli di mana? Di warung. Hah? Coba ibu tujuh tangan yang kuat gitu, beli di mana bu? Warung, toko, terus di mana lagi? Apotek, terus di dokter. Oke, nah sekarang kita ada nama gerakannya Gema Cermat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah ini kita ada juga yang singkatan Dagu Sibu. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Dagu Sibu, coba Dagu Sibu ya. Ini semua tentang obat ya. Da itu dapatkan. Oke, di mana kita bisa mendapatkan obat? Obat itu bisa kita dapatkan hanya di toko obat atau di apotek atau di fasilitas kesehatan atau petugas kesehatan. Jadi kalau beli toko kelontong boleh, itu bagus tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu bagaimana dia menyimpannya. Siapa tahu udah terkena panas ya. Kita taruh di tempat dekat yang panas. Jadi bukannya nanti obat itu jadi kandungannya sudah tidak bagus lagi. Jadi bukannya kita sembuh menggunakan obat itu, malah yang ada kita akan tambah sakit ya. Jadi untuk membeli obat ya, mendapatkan obat tadi itu kita harus mendapatkan di mana ibu-ibu? Di toko obat, apotek atau di fasilitas atau petugas kesehatan seperti di puskesmas ya, dokter ya, bidan boleh. Nah, kemudian gu ya, Dagu Sibu. Gu itu gunakan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan obat? Kan ada penggunaan obat itu ada yang di luar, ada yang di dalam ya. Misalnya seperti kalau kita tablet, sirup itu penggunaan dalam, kita telan. Kalau luar itu seperti salep, minyak gosok, misalnya jangan ditelan, salep jangan dimakan ya, karena itu penggunaan untuk di luar. Dapatkan, gunakan. Sibu, si itu simpan. Bagaimana kita menyimpan obat? Ibu-ibu, kalau menyimpan obat biasa di mana? Tempat obat. Ada punya tempat obat? Ada. Oke, bagus. Kalau obat sirup biasa disimpan di mana? Iya, salah ya. Kalau obat sirup itu tidak boleh disimpan di kulkas. Semua obat itu harus disimpan di tempat yang sejuk. Ya, tidak panas, tidak dingin. Kalau di kulkas itu kan terlalu dingin, kandungannya rusak, ya, tidak bisa lagi digunakan. Jadi yang masih menggunakan atau menyimpan obat di sirup itu di dalam kulkas, itu sebaiknya dibuang karena sudah tidak sesuai lagi, tidak layak lagi untuk dikonsumsi ya. Dagu Sibu, dapatkan apa tadi? Gunakan, simpan. Satu lagi bu itu buang. Bagaimana cara kita membuang obat? Kalau ada yang berbentuk tablet, pil, itu sebaiknya kita hancurkan dulu ya. Kenapa? Kalau kita asal buang, kita nggak tahu tiba-tiba anak-anak main kan, lihat ada kayak dikiranya permen, malah dimakan ya, akan menjadi sangat berbahaya. Nah, terus kalau berbentuk sirup, gimana biasanya buangnya ibu-ibu? Sampah. Buang tempat sampah begitu saja. Airnya dibuang. Iya, pintar ibu. Dibuang tapi harus di air yang mengalir atau di tanah ya. Jadi jangan dibuang di sembarang tempat aja begitu ya. Setelah dibuang kan biasanya kalau sirup itu ada labelnya ya, di botolnya itu harus dilepas, disobek ya. Jadi tidak disalahgunakan. Takutnya ada orang lain kan, ada orang yang tidak menggunakannya dengan tidak baik, jadi malah diisi lagi, dijual lagi, itu kan berbahaya ya. Oke, jadi ibu paham ya, Dagu Sibu itu apa ya? Apa tadi dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu dong. Bisa naik semua. Nah, selain Dagu Sibu, ada juga 5O ya. Gerakan 5O. 5O kita bisa menggunakan jari, cara membantunya supaya ingat ya.
5O. Ini jari apa ibu-ibu? Nama lain jempol apa? Ibu jari. Belakang ibu jari hurufnya belakangnya I. Nah, berarti I itu sesuai indikasi ya. Bagaimana kita menggunakan obat sesuai indikasi? Indikasi itu apa? Misalnya obatnya untuk obat seperti tadi kata Bapak Setion ya, obat batuk kan digunakan untuk batuk misalnya. Kalau kita sakitnya sakit pencernaan, sakit yang lain, demam misalnya atau sakit yang kulit, nah jangan gunakan yang ini, tapi gunakan sesuai indikasi. Gunakan obatnya sesuai indikasi. Itu ibu jari. Kemudian ini jari apa ibu? Telunjuk. Gunakan sesuai petunjuk. Setiap obat itu ada petunjuknya ya, ada petunjuknya. Kemudian misalnya kalau petunjuk seperti tadi ya, luar atau dalam. Kemudian ada juga petunjuknya, ini harus diminumnya bagaimana gitu ya. Kalau dosis juga itu nanti ya, yang udah ibu-ibu tahu ya. Oke, selain apa tadi ini? Indikasi, petunjuk. Ini jari tengah. Jari tengah itu caranya ya, caranya jangan salah. Misalnya kalau ibu-ibu minumnya dikatakan 3 kali sehari, berarti kita sehari minumnya 3 kali. Biasanya bagaimana minum 3 kali sehari? Pagi, siang, malam. Jamnya bebas ya, pokoknya pagi, siang, malam. Nah, sebenarnya 3 kali sehari, 1 hari berapa jam ibu-ibu? 24 jam. Kita harus bagi 24 itu bagi 3 berapa? 8. Jadi kita minum itu harus setiap 8 jam. Misalnya pagi kita minum jam 6 misalnya habis makan, misal jam 6. 8 jam kemudian setelah jam 6 tambah 8, 14, jam 2 ya. Nah jam 2 baru kita minum yang kedua. Baru seterusnya lagi 2 tambah 8, 10, jam 10 malam. Seperti itu. Sama jamnya tuh harus sama terus ya. Kalau 2 kali sehari berarti 24 jam bagi 2, 12. Setiap 12 jam. Kalau 8 pagi, jam 8 malam gitu ya. Kalau 1 kali sehari di jam yang sama setiap 24 jam. Kalau hari ini pagi minumnya jam 7 pagi misalnya, besoknya minumnya jam 7 lagi ya. Harus sesuai itu ya. Caranya jangan salah. Itu jari tengah. Terus jari manis sesuai dosis. Ya seperti tadi ya. Kalau 3 kali sehari, ibu-ibu minumnya ya 3 kali. Kalau ada dosis, ada yang seperti antibiotik itu harus dihabiskan, habiskan ya. Jangan sampai dibilang habiskan, udahlah rasa-rasa udah sembuh gitu kan, nggak mau lagi dihabiskan. Ada nggak ya seperti ibu-ibu? Kalau ada nggak obat yang disuruh habiskan sama dokter biasanya? Kalau antibiotik, terus ada nggak yang tidak mau menghabiskan? Ada. Itu bu, karena kalau itu kan antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri gitu ya. Kalau dia nanti udah ada dosisnya, memang harus dihabiskan, habiskan bu. Jangan sampai tidak habis, karena kalau tidak nanti ketika ibu akan sakit lagi, saya ada sakit lagi, ketika diberi itu tidak mempan lagi karena tidak sesuai dosis tadi ya. Pokoknya sesuai dosis. Terakhir jari apa ini ibu? Jari kelingking. Kelingking itu waspada efek samping. Kalau ibu-ibu beli obat itu biasanya ada tulisan efek sampingnya. Kita harus waspada ya. Juga kalau kita misalnya punya alergi terhadap obat, biasanya kan ditanya sama petugas kesehatan. Makanya kalau beli obat itu jangan sembarangan ya. Harus di tempat yang memang sudah ditentukan, di apotek atau di toko obat atau di petugas dan fasilitas kesehatan. Nah, terus ibu-ibu, obat ini ada 3 macamnya jenisnya ya. Ada nggak ibu punya contoh obat? Nggak punya ya? Kita nggak bawa sih, banyak. Ini di setiap obat itu biasanya ada dot gitu ya, ada lingkaran di obat itu. Ada 3 warna. Ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Nah, kalau dia lingkarannya hijau, itu artinya obat bebas. Obat bebas itu yang biasa dijual di toko obat, boleh gitu ya. Nah, itu bisa kita konsumsi seperti misalnya kayak Promah ya. Kalau yang sakit mah gitu kan, itu kan dia sudah ada, itu tinggal baca aturan penggunaan yang ada di labelnya ya. Tapi kalau dia lingkarannya warna biru, itu artinya bebas terbatas. Itu ada petunjuk khusus biasanya dalam
di kotak dia tuh ada tulisannya hitam, misalnya peringatan, ada peringatannya nomor 1 misalnya untuk penggunaan obat luar bisa loh, atau jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu harus hati-hati. Nah, yang terakhir itu merah ada tulisan K, itu obat keras, itu harus menggunakan resep dokter. Jadi nggak boleh sembarangan minumnya, ya. Jadi jangan sembarangan minumnya, harus menggunakan dokter. Oke, paham ibu-ibu? Nah, seperti yang kata Bapak Nasution tadi, kalau kita sakit langsung kita jangan buru-buru minum obat, karena kita kan sudah mendapatkan uang PKH ini kan sudah ada peruntukannya ya. Jangan sampai uang kita terhabiskan sia-sia hanya karena untuk obat-obat dan obat. Seperti tadi kalau kita sakit, cari dulu penyebabnya, jangan buru-buru langsung minum obat. Seperti tadi misalnya pagi-pagi pusing gitu kepala kan, aduh kalau aku pening minumlah Paramed misal lo, Podrek atau apa, jangan buru-buru. Cari dulu penyebabnya apa oh semalam kok kurang tidur, suara gitu kan, atau misalnya pagi-pagi pusing, kenapa, semalam habis nangis gitu kan, bukan nangis masalah, nangis nonton sinetron misal lo, nah jadi kan pusing kepala gitu. Langsung cari penyebabnya dulu ya ibu-ibu ya, jadi jangan buru-buru minum obat ya. Terus kalau kita sakitnya masih berkelanjutan misalnya, nah baru kita ke petugas kesehatan. Jangan buru-buru langsung minum obat, itulah inti ya. Karena apa? Kita dengan cerdas menggunakan obat, kesehatan kita juga akan lebih baik nantinya. Jangan kalau dikit-dikit obat nanti itu juga tidak bagus ya, apalagi obat-obat kimia itu kan bisa nantinya akan merusak ke ginjal, akan menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi. Bisa dipahami ibu-ibu? Iya, jadi kita harus cerdas menggunakan obat. Apa tadi Dagus ibu? Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Terus 5O tadi apa kalau ibu jari? Sesuai indikasi, telunjuk, sesuai petunjuk. Dan tengah, cara jangan salah ini. Dosis. Dari mana sesuai dosis, terakhir kelingking. Iya, waspada efek samping. Ada lagunya loh. Mau nggak kita nyanyi sama-sama? Mau lah. Oke. Kita dengar dulu ya, kita sama-sama ya. Ini namanya Ibu Jari. Ini namanya Ibu Jari. Apa kata Ibu Jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang minum obat, waspada efek samping. Bisa diikuti ibu? Bisa. Sama-sama ya. Ya kita bikin tangan kita ya. Kalau ada ibu jari ya. Ada ibu jari ya. Sama-sama ya. Nggak bisa. Ini namanya ibu jari ya. 1, 2, 3. Ini namanya ibu jari. Ayo semangat. Namanya ibu jari. Semangat, ayo ikut semua. Tangan gerakan. Kata ibu jari, sayang minum obat sesuai indikasi. Tunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Ayo bukan tunjuknya. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang minum obat sesuai petunjuk. Jari tengah. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari kelingking manis. Ini namanya jari manis.
Apa kata jari manis? Saya minum obat sesuai dosis. Siap. Ini namanya jari kelingking. Mana bu kelingkingnya? Ini namanya jari kelingking. Mana semua kelingkingnya? Apa kata jari kelingking? Saya minum obat waspada efek samping. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya kita harus gemar cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Saya percaya Ibu bisa ya. Baik, terima kasih untuk waktunya.